Selamat pagi Bu Novel dan teman-teman semua. Sekarang kami dari kelompok 2 Berhala Modern 1 akan menjelaskan mengenai paham-paham yang kami dapatkan. Selamat mendengarkan. Kita akan membahas 5 topik. Berikut topik yang akan kita bahas. Yang pertama, mengapa paham bisa muncul? Yang kedua, kesalahan paham atau Alkitabiah. Yang ketiga, bahayanya bagi iman Kristen. Yang keempat, cara mengenali paham tersebut. Dan yang kelima, cara kita merefleksikannya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu paham individualisme. Menurut Chaplin, pada tahun 2009, individualisme itu merupakan satu sikap yang menonjol dari kebebasan personal. Sedangkan, jika diartikan, paham individualisme ini merupakan segala sesuatu yang dijadikan dasar seseorang untuk melakukan kegiatan berdasarkan kehendak pribadinya tanpa memikirkan orang lain. Jadi, paham ini bisa muncul karena di zaman sekarang sudah banyak sekali orang yang egois, tidak mau bersosial, mementingkan dirinya sendiri, bahkan memiliki sikap apatis terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah paham pesimis. Pola pikir pesimis adalah pribadi yang meyakini bahwa dirinya telah dikutuk, tidak mampu melihat atau peduli akan keberhasilan yang diraih karena memilih untuk hanya melihat pada kegagalan. Kami simpulkan bahwa paham pesimisme adalah paham yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada pada dasarnya adalah buruk atau jahat. Paham ini bisa muncul biasanya karena trauma akan sesuatu dan karena hal tersebutlah membuat seseorang tersebut menganggap segala sesuatunya adalah buruk. Nah, selanjutnya juga ada seksualisme. Seksualisme adalah paham di mana seseorang melakukan sesuatu berdasarkan nafsu seksualnya saja. Paham ini bisa muncul karena seseorang yang selalu berpikir negatif atau hanya mementingkan nafsunya untuk selalu terpenuhi. Nah, dari ketiga paham tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketiga paham ini menggambarkan kedagingan manusia yang sering dilakukan di zaman sekarang dan tidak sesuai dengan firman Tuhan sehingga menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Berikutnya mengenai kesalahpaham. Individualisme, pesimisme, dan seksualisme merupakan hal yang bertentangan dengan Alkitab. Perihal mengenai individualisme dalam 1 Korintus 10 ayat 24 yang berkata, Tuhan ingin kita agar mementingkan kepentingan bersama dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi yang menjerumuskan kita dalam sikap keegoisan. Mengenai paham pesimisme dalam Filipi 4 ayat 13 yang berkata, Tuhan mengajarkan kita agar selalu menaruh kekhawatiran kita, harapan kita kepada Tuhan dan selalu optimis dalam segala perkara. Selain itu, mengenai paham seksualisme dalam Galatia 5 ayat 19 yang berkata, Tuhan selalu mengajarkan kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak mengikuti kemauan kedagingan kita. Nah, selanjutnya jika kita tinjau lebih dalam dan lebih jauh lagi dari ketiga paham tersebut, paham-paham itu meleset dari ajaran hukum kasih yang biasa kita lihat dalam Matius 22 ayat 37-39, yang isinya ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasih pertama itu berkaitan dengan pesimisme, yang mana kita sebagai manusia itu tidak boleh menganggap bahwa hidup kita atau segala sesuatu yang terjadi adalah kejahatan. Nah, Tuhan itu memberikan masalah ke kita itu bukan supaya manusia buat belajar untuk menjadi pesimis. Tapi Tuhan itu memberikan masalah kita itu supaya manusia bisa kuat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan hukum kedua itu berkaitan dengan sifat individualisme yang membatasi diri kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, Tuhan itu ingin manusia untuk bersosialisasi, berinovasi, saling membantu karena Tuhan pun bersosialisasi. Konsep ini itu bisa kita dapatkan dalam konsep Allah Tritunggal.
Jadi untuk bahayanya bagi iman Kristen yang pertama, ini kita tahu dari paham-paham tersebut yang ada di atas, ini dapat membawa seseorang, kepribadian seseorang ataupun kelompok menjadi kehilangan kebenaran karena jauh pada firman Tuhan. Jadi seperti yang kita tahu, paham individualisme ini dapat merugikan begitu banyak orang karena sifatnya yang begitu egois atau mementingkan diri sendiri. Dan tidak hanya itu, paham tersebut ini juga membawa hati untuk merasa hidupnya menjadi tidak berguna dan juga tidak bersyukur dengan yang terlintas dari paham pesimisme tersebut. Bahkan itu dapat menjatuhkan kita pada kehidupan yang kotor dengan hawa nafsu hanya untuk keinginan daging atau seksualisme. Nah, dengan begitu hidup akan terasa hampa dan juga hanya mengandalkan diri sendiri. Bahayanya bagi iman Kristen. Dalam 1 Timotius 6 ayat 4 mengatakan bahwa penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Dalam ini bahaya untuk iman orang Kristen karena kita tidak dapat berpegang teguh pada Alkitab. Kita juga akan selalu bergantung pada pemahaman diri kita sendiri, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Selanjutnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ada paham yang orang lain anggap biasa dan mereka mewajarkan, padahal paham tersebut bisa saja salah. Dan secara etika, kita bisa mewajarkan paham-paham tersebut karena mereka memiliki hak untuk mempercayai paham tersebut. Tetapi secara alkitabiah itu semua adalah hal yang salah. Kita tidak bisa mewajarkan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, Alkitab harus kita jadikan pedoman hidup kita. Untuk pengenalan ajaran yang kedua, yaitu kita harus meletakkan kepercayaan dan pengetahuan kita kepada Alkitab atau firman Tuhan yang dari Allah saja. Jika suatu saat ada paham yang begitu banyak mencoba memasuki kehidupan kita dan orang lain mewajarkan hal itu dan menerima hal itu, kita bisa menyadari bahwa Tuhan mengasihi manusia dan manusia juga harus mengasihi sesama manusia, seperti hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jika manusia justru melibatkan nafsu seksual, masa lalu yang kelam, sehingga menganggap hidup ini adalah sebuah kejahatan, dan sifat individualis atau mementingkan diri sendiri, keegoan kita dalam lingkungan sosial, maka kita dapat mengerti bahwa hal itu sangatlah bertentangan dengan Alkitab. Kita bisa mengingatkan mereka di luar sana bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Mereka bisa lebih bahagia jika mereka hidup di dalam kasih tangan Allah saja. Selanjutnya, mengenai refleksi. Pentingnya untuk kita selalu bertumbuh dalam iman yang benar akan Kristus adalah agar kita bisa terus hidup benar di hadapan Allah dan juga agar kita bisa membedakan mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan kita atau Yesus Kristus. Maka dari itu kita harus hidup sebagaimana seperti Yesus juga hidup di dunia ini. Dan di dalam Efesus 5 ayat 16 yang isinya pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari jahat. Nah, jadi firman tersebut itu mengingatkan bahwa kita harus selalu pergunakan waktu kita dengan baik, yaitu untuk membangun relasi kita lebih lagi kepada Kristus dan dengan saat teduh, baca Alkitab, juga berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Nah, karena hanya Tuhan yang dapat menuntun kita dan menjadikan kita hidup benar di dalamnya. Terima kasih Bu Novel dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi dari kami. Kiranya apa yang kami sampaikan melalui presentasi kami dapat menjadi berkat, berguna, dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.